Amara menutup pintu rumah besarnya dengan satu hembusan napas panjang. Tanpa tangis, ia berjalan pergi membawa koper kecil, satu-satunya yang tersisa dari hidup lamanya. Ini awal yang baru, bisiknya. Tak ada yang tahu, langkah sederhana itu akan mengubahnya menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih anggun, dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Inilah perjalanan seorang wanita yang menemukan harga dirinya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kehidupan dan kisah yang penuh makna dan pelajaran untuk kita renungkan bersama. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Setelah pintu rumah besar itu tertutup untuk terakhir kalinya, Amara berdiri memeluk dirinya sendiri. Angin sore menyapu rambutnya, membawa pergi sisa-sisa kenangan yang dulu begitu ia pertahankan. Pernikahannya berakhir dengan tenang, tanpa pertengkaran, tanpa suara keras. Hanya dua hati yang sadar bahwa mereka tak lagi mampu bertumbuh bersama. Dengan koper kecil dan tas kain berisi pakaian sederhana, Amara berjalan pulang ke rumah kecil peninggalan orang tuanya. Rumah itu tampak sunyi, namun menyambutnya dengan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Malam itu, Amara duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan harapan kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mulai dari sini, katanya pelan, seakan memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Amara mulai mencari pekerjaan. Namun dunia tidak selalu ramah pada orang yang baru saja memulai dari nol. Ia ditolak di beberapa tempat karena minim pengalaman. Beberapa tawaran datang, tetapi bersifat sementara. Meski begitu, Amara tidak mengeluh. Ia mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Membantu tetangga membuat kue, menjaga toko serbaguna selama pemiliknya pergi, hingga menjahit pakaian anak-anak. Kepada dirinya sendiri, ia selalu berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya langkah awal." Hari-hari Amara berjalan sederhana namun penuh usaha. Suatu sore, saat membersihkan gudang kecil di rumahnya, ia menemukan kotak kayu tua milik neneknya. Di dalamnya terdapat buku catatan yang berisi resep kue tradisional yang dulu terkenal di kampung itu. Tangan Amara bergetar pelan, bukan karena sedih, tetapi karena rasa rindu. Ia membuka halaman pertama. Tulisan neneknya tampak rapi dan hangat. Untuk siapapun yang ingin membuat kebahagiaan dari adonan sederhana, begitu kalimat di halaman sampulnya. Amara tersenyum, lalu mencoba membuat resep itu di dapur kecilnya. Awalnya hasilnya tidak sempurna. Adonan terlalu lembek, bentuknya tidak seragam, rasanya kurang pas. Namun setiap kali gagal, ia mencoba lagi tanpa mengeluh. Lama-lama, aroma manis yang dulu memenuhi rumah neneknya perlahan kembali memenuhi dapurnya. Amara mulai menjual kue itu ke warung di dekat rumah. Ia tidak berharap banyak. Namun 2 hari kemudian, pemilik warung memesan lebih banyak. Pelanggan bilang rasanya enak, kata pemilik warung sambil tersenyum. Amara terharu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya selesai, ia merasakan kebahagiaan yang datang dari jerih payahnya sendiri. Kabar tentang kue Amara pelan-pelan menyebar ke lingkungan sekitar. Ia menambah variasi rasa, coba membuat kemasan sederhana, dan membuat nama dagang kecil, Kue Nenek Amara. Beberapa minggu kemudian, sebuah kedai kopi lokal mencoba produk Amara. Pemiliknya langsung menyukai cita rasa yang hangat dan autentik. Tanpa ragu, ia menawarkan kerjasama agar kue Amara menjadi menu tetap di kedainya. Amara hampir tidak percaya. Ia pulang dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Malam itu, ia merapikan rambutnya, menggunakan pakaian rapi yang sudah lama tidak ia kenakan. Ketika ia menatap cermin, wajah yang menatap balik bukan lagi perempuan yang terluka. Itu adalah perempuan yang menemukan dirinya kembali. "Terima kasih, aku sudah bertahan," bisiknya. Usahanya tumbuh pesat.
Amara menyewa dapur kecil dan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di lingkungannya yang butuh tambahan penghasilan. Mereka bekerja bersama dengan tawa dan semangat. Kue Amara semakin terkenal melalui media sosial. Bahkan beberapa pelanggan dari kota lain mulai memesan. Amara kini bukan hanya cantik dari fisiknya, tetapi juga dari cara ia memperlakukan orang, keberanian yang ia bangun perlahan, dan senyum yang ia berikan pada siapapun yang datang. Suatu hari, seorang pria datang membeli kue untuk dibawa pulang. Amara menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengenalinya. "Radin?" tanyanya ragu. "Radin, teman sekolah lamanya," tersenyum. "Akhirnya ketemu lagi. Sekarang kamu sibuk ya? Usahamu hebat sekali." Amara tertawa kecil. "Masih belajar kok. Pelan-pelan." Mereka berbincang sebentar. Sederhana namun hangat. Radin memuji kelezatan kuenya dan mengatakan bahwa Amara tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Amara tak menjawab, tetapi sorot matanya sudah cukup menunjukkan kebenarannya. 2 tahun kemudian, Amara berdiri di dapur barunya yang jauh lebih luas, ditemani pekerja yang ia anggap seperti keluarga. Usahanya berkembang stabil, dan rumah kecil peninggalan orang tuanya kini kembali hidup dalam keceriaan. Ia tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi kaya hati, kaya pengalaman, dan kaya keberanian. Di tengah kesibukan membungkus pesanan, Amara berhenti sejenak, menatap foto neneknya yang tergantung di dinding dapur. "Nek," ucapnya sambil tersenyum, "akhirnya aku berhasil." Amara tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak berakhir di sini. Tetapi ia berdiri di puncak yang ia bangun sendiri, dengan tangan yang dulu gemetar. Kini mantap melakukan sesuatu yang ia cintai. Ia tidak mencari pengganti, tidak mengejar pengakuan. Karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu dirinya sendiri. Perjalanan Amara membuktikan satu hal. Ketika seorang wanita memilih dirinya sendiri, dunia pun membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Ia tidak sekadar bangkit, ia berubah, berkembang, dan menemukan versi terbaik dari dirinya. Dan kini, kisahnya bukan hanya tentang menjadi cantik dan kaya, tetapi tentang keberanian untuk memulai kembali. Jika kamu ingin tahu bagaimana perubahan kecil bisa menciptakan hidup baru, jangan lupa ikuti cerita selanjutnya. Like, komen, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan bab berikutnya dalam perjalanan inspiratif ini.